Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar daripada request dari komentar ya. Di sini ada beberapa request tentang dari Dionic Channel ya. Pak, bahas X-Bar, SNX, ZIL, DOTS, dan DOT gitu ya. Di sini kita akan bahas tentang X-Bar dan SNX dulu ya. Kalau kita lihat ya dari market dulu ya, bahwa Bitcoin terjadi kenaikan gitu ya. Dan kita lihat kalau koin S-Bar ini berada di ranking 39 yang kemarin itu sebenarnya dia terjadi penurunan ya, dan ini sekarang sudah terjadi kenaikan begitu dan sudah mencapai 10% ya. Dan kalau saya lihat di sini S-Bar sudah harga 5169 ya. Dan kalau kita lihat menurut technical Fibonacci retracement ya, dia sudah melewati area golden buy. Sebenarnya kemarin sih cocoknya ya, karena dia sudah menembus area golden buy nih yang hijau ini nih. Dan dia sekarang mencoba untuk terus menembus di harga 5.400 tapi tidak mampu ya, dan terjadi pantulan lagi dan terjadi sedikit sideways kecil gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apakah buy atau sell atau bagaimana gitu? Jadi sebelumnya ya kita ketahui dulu nih, S-Bar ini tentang koin apa ya? S-Bar ini adalah bisa dibilang kalau tidak salah ya, dia berplatform Ethereum ya, dan dia juga kompatibel dengan NFT gitu, non fungible token ya. Dan bisa dibilang ya memang dia mempunyai prospek yang baik ya. Kalau kita lihat kenaikannya juga uptrend terus nih. Dia memang bersahabat juga dengan NFT gitu, dan platformnya juga Ethereum gitu ya. Dan kalau kita lihat dari gelombang grafik ini ya, kita lihat chart ini sudah ada 3 candle ya, dan di time frame 4 jam. Untuk mengambil posisi buy memang sudah agak riskan sih sebenarnya, karena akan terjadi koreksi lagi begitu. Tapi kalau Anda bisa mengambil posisi buy di area 5.000, ya Anda sudah boleh masuk. Karena di area hijau ini Anda sudah bisa mengambil posisi buy. Ya saya sarankan maksimal di angka 5.000 aja Anda sudah boleh entry gitu. Tapi kalau Anda lebih sabar lagi ya, masuk di 4.800 juga bisa. Ya memang ini agak terlambat ya. Sebenarnya kemarin nih harusnya tanggal 17 ya, jam 7 malam. Seharusnya Anda mengambil posisi buy begitu. Tapi tidak masalah ya, karena ini kan sebenarnya ini juga sebenarnya sudah bisa dibilang koreksi ya, dan berbalik arah gitu ya. Dan Anda mau masuki posisi buy sekarang juga bisa, tapi dengan target yang sangat kecil gitu. Mungkin di 5.400 atau 5.300 Anda sudah bisa take profit begitu. Karena kalau saya lihat prospeknya Edge Bar ini, dia kan berada di ranking 39 ya. Seperti biasa saya bilang ya, kalau koin itu berada di 50 besar gitu ya, itu sebenarnya sudah bisa dipertimbangkan untuk jangka panjang juga bisa gitu ya, untuk trading juga bisa gitu. Karena kita tahu ya, volumenya juga sangat lumayan gitu sebenarnya, 50 miliar jumlah koinnya gitu, dan supply maksimalnya belum diketahui gitu. Jadi mirip-mirip dengan koin-koin pada umumnya ya, seperti Dogecoin juga begitu. Jadi Anda juga harus berhati-hati gitu ya. Tapi untuk masuk sekarang sih boleh-boleh saja, karena bisa dibilang prospeknya masih ada gitu. Karena dia berada di ranking 39. Ya, kenapa saya bilang ranking 39 mempengaruhi ya, kita lihat dari volume pasarnya aja ya, market cap-nya ya lumayan besar nih, 256 triliun ya, bukan miliar ya, triliun gitu. Jadi ya tidak perlu diragukan sebenarnya untuk Edge Bar ini ya. Mungkin bagi Anda ada yang nyangkut begitu ya. Ini kan ada di Binance nih. Anda bisa juga staking di sana atau tabungan fleksibel gitu ya, dan bisa memanfaatkan itu gitu. Kalau Anda sudah sangat nyangkut gitu, mungkin Anda pernah masuk di harga 6.400 gitu ya, atau di 6.500 ya, Anda silakan saja staking atau fleksibel di Binance ya. Dan kalau nggak salah di Binance juga agak besar nih bunganya, jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan juga di sana. Tapi kalau Anda itu tidak terlalu nyangkut ya, maksud saya Anda berada beli di harga 5.400 gitu ya, ya Anda lebih baik trading aja dulu. Itu tampaknya terkejar sih kalau di harga 5.400-an gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk entry sekarang, dan lebih baik saya bilang tadi berada di 5.000 Anda masuk buy, dan secara bertahap ya, manajemen risk, dan di harga 4.800 Anda masuk lagi buy gitu.
untuk averaging down-nya gitu. Nah, itulah sekilas ya dari Edgebar ya. Semoga bisa menjadi pertimbangan buat Anda juga gitu. Dan Anda bisa juga follow Twitter dia gitu ya untuk melihat ya program-program mereka dan inovasi mereka begitu ya. Dan dia juga lumayan nih sudah mempunyai 66.000 pengikut gitu ya. Pada umumnya pengikut ini adalah para holder juga nih biasanya. Atau yang memang trader tentang Edgebar ini gitu. Ya, semoga ini bisa jadi masukan buat Anda ya untuk mengambil posisi gitu. Atau bagi Anda yang nyangkut ya silakan hold, transfer ke Binance. Jika belum punya Binance, Anda bisa daftar, ada link di bawah video ini ya. Anda bisa dapat cashback fee 10% gitu. Dan kita sekarang bahas tentang Synthetix ya. Synthetix ini adalah koin DeFi ya. Dia berada di ranking 44 ya. Seperti saya bilang, ranking 10 besar gitu. Dan memang ya mungkin karena ini ada di Indodax ya, Indodax juga mempertimbangkan ya koin-koin yang masuk di exchange-nya Indodax. Tentu saja Synthetix juga mempunyai sebuah prospek yang bagus di jangka panjang gitu. Karena video sebelumnya juga saya bilang ya, ini salah satu koin yang akan membuat kekayaan kita bertambah 10 kali lipat gitu. Di antara tahun ini sampai di tahun 2022 gitu. Dan ini bisa mencapai kenaikan yang sangat signifikan di tahun-tahun mendatang ya. Sekitar 10 kali lipat akan terjadi kenaikan ya, terhitung dari Januari. Jadi ini kan kita lihat sudah terjadi kenaikan, dan ini sudah terjadi kenaikan ya sejak Januari sampai harga tertingginya di ATH adalah 300%. Berarti ada kemungkinan 700% lagi akan terjadi kenaikan sampai di tahun depan begitu. Dan mungkin aja di akhir tahun ya, kalau itu kan kita tidak bisa prediksi ya, 10 kali lipatnya sampai kapan begitu. Tapi beberapa analis juga berkata akan ada terjadi kenaikan 10 kali lipat untuk Synthetix ini gitu ya. Karena dia juga mengadopsi DeFi ya, Decentralized Finance ya, dan bisa dibilang itu adalah sebuah inovasi keuangan di masa kini gitu, di zaman revolusi 4.0 ini gitu. Jadi bagi Anda yang ingin main jangka panjang di Synthetix ini, ya seperti video yang lalu, silahkan saja. Anda buy sekarang juga boleh gitu. Kita lihat juga dari analisa Fibonacci retracement juga dia berada di bawah golden buy gitu ya. Dimulai dari Maret ya. Di Maret awal ya, kita ini analisa Fibonya di awal Maret. Ya memang sekarang harganya cukup rendah menurut Fibo ya. Dan bisa dibilang dia terjadi pantulan tadinya begitu. Ini saya buatkan garis tadi, kalau dia sudah mulai mencoba melawan arah gitu ya. Hampir terjadi downtrend nih sebenarnya. Dan ini kita lihat ya, dia mencoba lawan arah. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah dia karakternya akan sama seperti ini? Kalau sama seperti ini, itu bahaya juga. Makanya nanti Anda harus lihat di sini. Kalau nanti di area 280.000 dia terjadi penurunan, ya Anda harus berhati-hati gitu. Anda langsung cut loss saja gitu. Jangan berharap untuk mendapatkan take profit dulu. Karena agak mirip nih karakternya ya, karakter Grafi ini. Dia naik tapi terjadi dump lagi gitu. Terjadi gunting lagi dan terjadi downtrend begitu ya. Cukup signifikan sebetulnya. Dan kalau kita lihat ATH-nya kan berada di 400-an ribu ya. Untuk mencapai itu kayaknya agak lama. Maksud saya begini ya, dalam waktu 1 bulan atau di bulan sampai April nanti gitu kayaknya masih lama gitu, nggak akan bisa tercapai gitu. Tapi untuk jangka panjang sampai akhir tahun atau tahun depan gitu ya, di kuartal pertama di tahun 2022, ya kemungkinan besar bisa jadi 10 kali lipat. Ya, kita 700% lah tadi ya. Tadi kan sudah kita hitung 390% sudah terjadi kenaikan ya. Berarti sekitar 610% lagi akan terjadi kenaikan lagi di kuartal pertama mungkin di tahun depan gitu. Jadi bagi Anda yang untuk trading yang seperti tadi saya bilang, Anda harus perhatikan karakter grafik ini gitu. Jadi chart-chart yang sebelumnya kan memiliki karakter yang sama nih. Tapi belum memastikan ya, kalau kita mau konfirmasi kita harus lihat juga di bentuk daripada chart yang ini gitu. Nah, kalau terjadi pada saat itu candle merah, ya Anda segera cut loss saja. Kalau ada tanda-tanda sideways, ya itu juga sebenarnya bagus ya kalau terjadi sideways ya. Kalau terjadi sideways, Anda tinggal tunggu breakout-nya aja. Nanti akan saya informasikan lagi ke depannya ya, kapan itu breakout-nya gitu. Dan apa tanda-tandanya gitu. Karena kita harus lihat juga sebenarnya beberapa news juga ya daripada Synthetix ini gitu. Dan salah satu juga kita harus lihat roadmap-nya juga gitu ya. Dan kita lihat roadmap-nya
ya bagus aja gitu, integrate synthetics data gitu ya. Dia bisa punya program itu bukan sembarangan juga gitu, dan Anda bisa perhatikan ya di white papernya juga gitu ya, masih banyak hal yang harus Anda perhatikan juga begitu. Namun ya, dia berada di ranking 9 ya, di DeFi. Di antara koin-koin DeFi, dia berada di ranking 9. Dan itu sangat luar biasa. Maksudnya sangat hebat nih berarti, ini koin gitu. SNX ini, Synthetix ini. Jadi bisa Anda pertimbangkan begitu ya. Jadi kalau kita lihat di 10 besar kan Anda tahu ya, seperti Chainlink gitu ya, masuk kalau nggak salah di 10 besar ya, atau di ranking 12 sekarang. Dan itu banyak ya, para holder juga di sini gitu ya. Bukan nyangkut, memang dia ngehold gitu, dia yakin gitu. Bukan selamanya orang ngeholder itu atau ngehold itu adalah orang-orang nyangkut, tidak. Saya misalnya, saya punya XLM nih. Saya ngehold itu bukan karena saya nyangkut gitu. Bahkan saya sudah mengalami 4 kali kenaikan nih sekarang. Tapi saya tetap hold aja gitu. Karena ya nanti aja, tunggu kelaparan aja kalau saya melepas koin-koin yang sudah untung gitu. Karena ini beberapa kan saya punya beberapa akun ya, seperti Indodax saya punya 2 akun, Binance punya 1 akun gitu. Jadi ada yang staking, ada yang hold jangka panjang, ada yang untuk trading gitu. Jadi itu bisa mungkin Anda pertimbangkan juga ya untuk melakukan strategi trading Anda gitu ya. Nah, itulah sekilas ya untuk Synthetix ya. Jadi kalau dilihat di sini, apakah layak untuk masuk begitu ya? Anda boleh masuk buy ya. Ini ngomong kita trading ya, day trading ya. Anda boleh masuk ya, tapi perhatikan karakter ini tadi yang saya bilang. Sesuai dengan target Anda, mau target berapa? 5%, 10%, atau 20% begitu ya. Atau mau jangka panjang gitu. Ya, itulah sekilas untuk Synthetix ya. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan ya. Dan satu lagi ya tentang S-Bar ini ya. S-Bar ini menarik ya. Sebentar lagi dia akan terjadi banyak event nih di Maret. Di tanggal 18 hari ini dia ada testnet maintenance ya. Makanya terjadi sedikit kenaikan juga ya. Karena tanggal 17 tadi jam 7 malam kemarin kan dia terjadi penurunan. Kemudian meluncur nih eventnya di tanggal 18 Maret dan kemudian terjadi kenaikan lagi sampai hari ini gitu ya. Dan tanggal 31 Maret ini juga dia akan terjadi event serentak ya. Dan bisa dibilang itu sebuah peluang bagi Anda sebenarnya. Jadi Anda yang bagi yang nyangkut selama ini gitu ya, hold aja sampai tinggal tanggal 31 Maret gitu. Jika Anda ingin menyelamatkan uang Anda gitu ya, silakan take profit aja di tanggal-tanggal 30 atau di tanggal 31 Maret. Di situ Anda harus waspada memperhatikan grafik-grafiknya ya gitu. Untuk S-bar ini khususnya ya. Karena tanggal 31 Maret kan masih lama ya, mungkin setengah bulan lagi gitu. Tapi ya Anda bisa perhatikan dari sekarang gitu. Makanya kalau saya sih bersaran ya untuk Anda para trading atau investor gitu ya, jangan terlalu banyak jenis koin sebenarnya. Tapi kalau Anda mau sistem judi gitu ya, saya melihat beberapa teman saya juga menarik nih. Mungkin bisa menjadi patokan buat Anda gitu ya. Tapi tidak saya menyarankan juga ya. Anda boleh diskusikan juga dulu dengan teman-teman Anda. Jadi teman saya itu ya, koin-koin yang ada di Indodax itu, tiap koin itu dia beli 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu. Jadi kayak menanam padi di sawah gitu loh. Jadi ketika dia ada kenaikan 5%, dia cut loss. Dan dia masukin lagi 5 juta pada harga-harga tertentu ya. Mungkin dia merasa yakin, dia beli lagi 5 juta, terus nanti beberapa koin mungkin ya, terjadi kenaikan lagi 5% atau 2%, dia cut loss lagi, dia take profit aja gitu. Tapi kalau yang sudah terjadi penurunan, dia biasanya terjadi kebingungan gitu. Apakah cut loss, apakah dibiarin, atau bagaimana begitu. Kalau sementara, kalau saya lebih sistem ke averaging down sebenarnya kalau terjadi penurunan. Makanya saya punya budget itu selalu tidak semua all in gitu. Selalu bertahap gitu. Jadi bisa masukan buat Anda juga ya untuk manajemen risk Anda gitu ya. Bisa saja Anda pakai cara teman saya tadi juga memasang semua koin 5 juta gitu, entry di 5 juta, 5 juta, sistem tanam padi di sawah gitu ya. Boleh-boleh saja, segala strategi itu selalu ada dengan tes dan cara berpikir kita gitu. Karena kan detak jantung dan aliran darah kita juga berbeda-beda ya. Jadi kita harus memiliki strategi yang sesuai dengan aliran sel-sel darah kita ini gitu. Itu sedikit masukan ya, jangan jadi patokan juga gitu. Jadi sebenarnya gaya trading itu selalu ada muncul dari sifat kita masing-masing gitu. Ini sekian saya bahas ya, semoga ini dapat menjadi sebuah keuntungan buat Anda. H-bar dan Synthetix, dan sementara yang ini kan ada komentar juga ya tentang
ZIL, DOTS, dan DOT ya. Nantilah kita bahas ya untuk nextnya gitu. Nanti Anda silahkan komentar lagi kalau memang like-nya banyak tentang ZIL juga. Oh ya oke, kita bahas lagi. Atau DOTS atau DOT gitu ya. Kalau banyak like-nya pada komen itu, ya akan saya pertimbangkan dan akan saya pelajari juga gitu. Dan semoga dapat menjadi referensi buat Anda dan informasi yang menarik ya. Semoga dapat membantu. Dan saya ucapkan salam profit.